Halo semua, pada video kali ini saya akan melakukan pembahasan mengenai audit sistem informasi berbasis komputer. Nama saya Fahri Adikara dengan NIM 2403010102057 dari Prodi S1 PJJ Akuntansi Universitas Cyber Asia atau biasa disebut dengan UNSIA. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Tetapi walaupun begitu, saya juga tertarik dengan topik bahasan berupa audit sistem informasi berbasis komputer. Hal ini dikarenakan topik ini terasa dekat dan berhubungan langsung dengan dunia yang serba digital saat ini. Sistem informasi bukanlah merupakan konsep yang baru bagi negara Indonesia. Bahkan pada masa penjajahan Indonesia sudah menggunakan teknologi sistem informasi dalam berkomunikasi, seperti menggunakan radio. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa sistem informasi di Indonesia telah berkembang pesat dan mengalami transformasi signifikan sepanjang masa, hingga saat ini. Pada saat ini, dunia sudah mulai diperkenalkan dengan konsep Society 5.0 yang diperkenalkan secara luas oleh negara Jepang. Society 5.0 merupakan konsep di mana terdapat integrasi teknologi ke dalam kehidupan bermasyarakat. Hal yang membedakannya dengan konsep industri 4.0 adalah fokus pada konsep Society 5.0 yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga kesejahteraan manusia. Salah satu teknologi yang dimaksud adalah penggunaan AI atau Artificial Intelligence yang mengundang perhatian masyarakat terkait keamanan data dan sistem yang digunakan. Dengan berkembangnya sistem informasi, tentunya banyak membawa kemudahan bagi masyarakat, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa justru kemudahan tersebut digunakan seseorang untuk melakukan kejahatan. Informasi yang terkumpul secara masif pada suatu saluran dan belum jelasnya peraturan yang mengatur tentang hal tersebut akan menjadi sumber masalah apabila tidak ditangani dengan tepat. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah mencegah masalah ini dengan memperkuat infrastruktur keamanan sistem informasi dan melakukan monitoring serta evaluasi berkelanjutan terhadap sistem keamanan bersangkutan. Dalam metode konvensional, terdapat alat yang sering dijadikan sebagai sebuah alat pengawasan, yaitu audit. Pelaksanaan audit memainkan peranan penting dalam memastikan sebuah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, serta telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Konsep serupa dapat diterapkan juga pada pelaksanaan sistem informasi, yang pada saat ini terus berkembang. Audit sistem informasi merupakan proses yang penting dalam memastikan sebuah sistem informasi sudah berjalan dengan baik dan aman. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam pembahasan ini adalah: 1. Apa pengertian dari audit sistem informasi berbasis komputer? 2. Apa tujuan dari audit sistem informasi berbasis komputer? 3. Apa saja jenis-jenis dari audit sistem informasi berbasis komputer? 4. Bagaimana penerapan atau implementasi dari audit sistem informasi berbasis komputer? Yang terakhir adalah bagaimana pendapat penulis terkait masalah seputar audit sistem informasi berbasis komputer. Sejalan dengan masalah yang telah diungkapkan, tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan ini adalah: 1. Mengetahui pengertian dari audit sistem informasi berbasis komputer. 2. Mengetahui tujuan dari audit sistem informasi berbasis komputer. 3. Mengetahui jenis-jenis dari audit sistem informasi berbasis komputer. 4. Mengetahui bagaimana penerapan atau implementasi dari audit sistem informasi berbasis komputer. 5. Meninjau masalah seputar audit sistem informasi berbasis komputer. Kita mulai dengan pembahasan mengenai pengertian dari sistem informasi akuntansi, audit, dan audit sistem informasi. Sistem informasi akuntansi adalah proses terorganisir untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, mengendalikan, dan menghasilkan informasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengambil keputusan untuk dimanfaatkan. Sementara audit adalah pengujian efektivitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkannya. Digabungkan, audit sistem informasi adalah serangkaian proses pengumpulan dan evaluasi bukti untuk menentukan apakah sistem informasi yang diterapkan dalam komputer telah dapat dikatakan cukup dan aman untuk dapat menjadi aset dari sebuah perusahaan, serta dapat mendukung perusahaan tersebut untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, audit sistem informasi berbasis komputer memiliki fungsi untuk memastikan sebuah sistem informasi yang diterapkan sudah cukup dan aman agar perusahaan berjalan efektif dan efisien. Fungsi ini sejalan dengan tujuan audit sistem informasi yang dikemukakan oleh Ratna pada tahun 2023, yaitu bahwa tujuan audit sistem informasi dikelompokkan menjadi dua aspek utama sebagai berikut. Yang pertama adalah conformance
atau kesesuaian, yaitu meliputi confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, availability atau ketersediaan, dan compliance atau kepatuhan. Yang kedua adalah performance atau kinerja, yang meliputi effectiveness atau efektivitas, efisiensi atau bahasa Indonesia efisiensi, dan reliability yaitu kehandalan. Dari tujuan tersebut dapat kita ambil informasi bahwa tujuan audit sistem informasi berbasis komputer yang pertama adalah untuk memastikan kesesuaian dari sistem informasi yang berjalan agar dapat memberikan ketersediaan data dan dapat dipercaya. Sistem informasi tersebut juga harus mematuhi peraturan yang berlaku, serta menjaga kerahasiaan data yang disimpannya. Tujuan selanjutnya dari audit sistem informasi berbasis komputer adalah untuk memastikan bahwa sistem informasi tersebut dapat diandalkan untuk membantu perusahaan melakukan pekerjaannya secara efektif dan efisien. Tujuan audit berbasis komputer adalah agar auditor dapat memiliki kemampuan lebih dalam melakukan audit secara menyeluruh dan keyakinan terhadap hasil audit akan lebih tinggi. Terdapat beberapa pengelompokan jenis audit sistem informasi berbasis komputer yang umumnya ditemukan. Ratna pada tahun 2023 mengelompokkan jenis audit sistem informasi berbasis komputer berdasarkan tujuannya sebagai berikut. Yang pertama ada sistem audit. Sistem audit merupakan audit yang dilakukan terhadap sistem terdokumentasi untuk memastikan sistem tersebut telah sesuai standar yang ada. Kedua adalah compliance audit. Merupakan audit untuk menguji sebuah kebijakan, prosedur, kontrol, dan unsur hukum lainnya tentang apakah telah dijalankan dengan efektif. Ketiga ada produk atau service audit, yaitu audit untuk menguji kesesuaian produk dengan spesifikasi yang ditentukan dan dapat digunakan. Selanjutnya, dikelompokkan juga audit sistem informasi berbasis komputer berdasarkan pendekatan yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah auditing around the computer. Audit ini dilakukan di sekitar komputer, merupakan jenis audit sistem informasi yang menarik kesimpulan dan memberikan opini dengan melakukan pemeriksaan struktur, pengendalian, serta melakukan pengujian transaksi dan prosedur verifikasi saldo akun. Sama seperti yang dilakukan dalam sistem akuntansi manual. Inti dari pendekatan audit ini terletak pada penelusuran transaksi tertentu, dari dokumen sumber hingga ke bagian akun dan laporan terkait. Audit sistem informasi berbasis komputer ini relatif lebih mudah dilakukan karena pengetahuan komputer yang harus dimiliki oleh auditornya cukup rendah. Namun pendekatan audit ini akan perlu dimutakhirkan secara berkala karena ada kemungkinan perubahan kondisi atau yang biasa disebut user requirement, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap sistem informasi tersebut. Yang kedua adalah audit with the computer. Audit ini sering digunakan untuk kegiatan administrasi dan penyusunan program audit, pembuatan kuesioner, pencatatan, serta pelaporan hasil audit. Auditor atau staf perusahaan klien biasanya memanfaatkan komputer untuk melakukan analisis, merangkum data, serta membuat grafik dan tabel mengenai hasil audit, serta menyajikan atau mempresentasikan hasilnya. Ketiga ada audit through the computer. Audit melalui komputer merupakan pemeriksaan langsung terhadap program dan file komputer. Auditor memanfaatkan perangkat lunak atau melakukan pengujian logika serta pemeriksaan data program atau yang biasa disebut test on logic or program source code untuk mengevaluasi logika program dalam konteks pengujian kontrol yang ada pada komputer. Selain itu, auditor juga dapat meminta penjelasan mengenai spesifikasi sistem dan atau program yang sedang diaudit. Dari beberapa jenis audit sistem informasi berbasis komputer tersebut, dapat diambil informasi bahwa audit sistem informasi memiliki cakupan yang sangat luas. Auditor dapat memilih jenis audit sistem informasi berbasis komputer yang dirasakan tepat terhadap kasus yang mereka hadapi. Tentunya auditor juga harus memperhatikan jangka waktu pelaksanaan audit dan juga sumber daya yang dimiliki untuk menentukan jenis audit sistem informasi berbasis komputer yang akan dilakukan. Walaupun terdapat beberapa jenis audit sistem informasi berbasis komputer, namun pada dasarnya setiap jenis audit sistem informasi berbasis komputer memiliki tahapan yang serupa. Ratna pada tahun 2023 menjabarkan proses umum implementasi audit sistem informasi berbasis komputer sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan audit. Perencanaan adalah tahap awal dalam proses audit. Tahap ini meliputi penempatan staf audit, penyusunan perjanjian audit, pengumpulan informasi latar belakang mengenai klien, pemahaman terhadap masalah hukum yang dihadapi klien, serta analisis prosedur yang ada untuk memahami bisnis klien dan mengidentifikasi potensi risiko audit. Bagi auditor eksternal, ini berarti melakukan penyelidikan terhadap klien untuk menentukan kelayakan pelaksanaan audit. Kedua ada pengujian pengendalian.
Ini dilakukan apabila auditor menilai bahwa kontrol risiko dalam suatu sistem informasi masih dirasakan belum optimal. Auditor akan melakukan pemeriksaan untuk memberikan keyakinan bahwa kontrol sistem informasi telah optimal, sehingga mengurangi biaya pada pengujian selanjutnya. 3. Ada pengujian transaksi. Ini dilakukan dalam rangka menilai apakah terdapat kesalahan atau proses yang tidak sesuai, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan material dalam laporan keuangan. Pengujian transaksi ini meliputi penelusuran jurnal dari dokumen sumber, pemeriksaan berkas, dan verifikasi akurasi. 4. Ada pengujian keseimbangan atau keseluruhan hasil pengujian. Ini dilakukan ketika sudah didapatkan data ketidaksesuaian yang terjadi dari setiap tahapan sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai keseluruhan sistem informasi yang dijalankan oleh klien. Tahapan ini merupakan tahapan yang penting dalam pengambilan kesimpulan akhir. Yang terakhir adalah penyelesaian audit. Pada tahap penyelesaian ini, auditor akan membuat laporan dengan sebelumnya melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendapatkan keyakinan atas laporan yang telah dibuatnya. Secara singkat, berikut merupakan masalah-masalah yang mungkin hadir dalam audit sistem informasi berbasis komputer dan kemungkinan solusi yang diberikan oleh penulis. 1. Kompleksitas sistem. Setiap perusahaan memiliki tingkat kompleksitas sistem yang berbeda-beda. Semakin kompleks sebuah sistem akan meningkatkan tantangan kepada auditor untuk melakukan pemeriksaan. Solusi yang dapat ditawarkan adalah seseorang auditor harus dapat melakukan penyederhanaan suatu sistem menjadi subsistem terlebih dahulu agar dapat diperiksa secara lebih efektif. Kedua adalah risiko kebocoran dan keamanan data. Dalam sebuah sistem yang memiliki ratusan bahkan ribuan data, akan terjadinya risiko bahwa data tersebut akan bocor dan menimbulkan keraguan terhadap validitas data tersebut. Solusi yang dapat ditawarkan adalah auditor harus terlebih dahulu memastikan bahwa sistem informasi yang diaudit memiliki pengaturan yang jelas terkait privasi data dan kontrol yang jelas. Ketiga, ada perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi yang pesat juga dapat menjadi masalah apabila tidak dibarengi dengan penyesuaian sistem informasi bersangkutan. Sistem informasi yang tidak terbaharui dapat memberikan data yang keliru. Solusi yang dapat ditawarkan oleh penulis adalah agar auditor melakukan penyesuaian terhadap sistem informasi agar dapat fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Seorang auditor juga harus memperbaharui pengetahuan mereka terhadap perkembangan yang terjadi. Terakhir ada biaya. Masalah selanjutnya adalah terkait biaya yang dapat dihadapi dalam audit sistem informasi berbasis komputer. Nah, audit dengan jenis sistem informasi berbasis komputer ini akan membutuhkan bantuan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Solusi yang dapat ditawarkan adalah pembelian perangkat keras dan perangkat lunak yang memiliki garansi pembaharuan dan dapat digunakan untuk beberapa tahun kemudian agar dapat menjadi investasi dan mengurangi biaya pada audit-audit selanjutnya. Dari pembahasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut. Audit sistem informasi berbasis komputer adalah serangkaian proses pengumpulan dan evaluasi bukti untuk menentukan apakah sistem informasi yang diterapkan dalam komputer telah dapat dikatakan cukup dan aman untuk dapat menjadi aset dari sebuah perusahaan, serta dapat mendukung perusahaan tersebut untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Audit sistem informasi berbasis komputer memiliki dua tujuan utama, yaitu memastikan kesesuaian dari sistem informasi dan juga memastikan dampaknya terhadap kinerja dari sebuah perusahaan. Terdapat beberapa jenis pengelompokan audit sistem informasi berbasis komputer yang umumnya ada. Namun terdapat kesamaan umum terkait tahap implementasinya yang dilakukan dari setiap jenis audit bersangkutan. Walaupun audit sistem informasi berbasis komputer memiliki banyak keunggulan, akan terdapat beberapa potensi masalah yang hadir. Tugas seorang auditor adalah untuk mencegah masalah tersebut terjadi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam pembahasan ini antara lain adalah yang pertama ada Budi Andiani dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul Sistem Informasi Akuntansi, diterbitkan di Bandung oleh penerbit Media Science Indonesia. Yang kedua ada Ardianto dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul Sistem Informasi Akuntansi, diterbitkan di Jakarta oleh Eureka Media Aksara. Dan terakhir ada Ratna pada tahun 2023 dengan judul Audit Sistem Informasi, diterbitkan di Banjarmasin oleh Yayasan Kita Menulis. Sekian pembahasan yang telah saya buat mengenai audit sistem informasi berbasis komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat ya.